Mari kita sebagai petani teruslah belajar. Oke Om. Salam sehat kaya luar biasa. Perkenalkan, nama saya Wayan Lagi Suryawan. Ini pertama saya temukan lewat Bapak Wayan Srinaya DSW yang membuat saya terinspirasi juga untuk menanam sesuatu yang buat saya ini adalah sebuah hiburan saya di sela-sela kepenatan pikiran kantor saya. Ini merupakan hiburan saya, ternyata sekarang mau berbuah. Ya, ini merupakan suatu pembelajaran bagi saya. Saya tuh harus lebih sabar untuk menyikapi sesuatu yang sifatnya positif. Mudah-mudahan kedepannya dapat memacu semangat hidup saya. Apa yang saya lakukan yang mulanya adalah sebuah keisengan hati saya mencoba di lantai 2 dengan pola tanam pakai polybag pot ini. Ternyata sekarang udah mulai membuahkan hasil walaupun tidak seberapa, namun ini cukup memuaskan hati saya dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Sehat kayak luar biasa. Hari ini pemantauan. Siapa bilang paneli di pot tidak berbuah? Ini contohnya teman-teman. Ini sudah 2 tahun nih. Ini teman-teman. Bukan omong-omong, dulu ini saya pernah share dulu. Ternyata tadi sih Om. Ini bibitnya gimana Kak? Ini teman-teman. Beliau aktif di BPD Bali. Ternyata hanya iseng-iseng, ternyata sekarang menjadi suatu kesenangan karena udah keluar begini. Ini ada beberapa campuran seperti SOP, pancamedia, tapi ada penambahan sekam bakar. Sekam bakar bekas paprika. Ternyata luar biasa. Dulu tanaman ini pernah waktu berbunga stres teman-teman. Ini kuning semua. Ternyata dengan kita menambahkan sekam bisa agak normal seperti ini sekarang. Makanya saya datang ke sini karena dulu sudah kuning di sini. Sekarang udah baik lagi teman-teman. Ini sebagai motivasi teman-teman yang punya dak atau lantai 2 bisa dengan pola pot seperti ini. Usia 2 tahun udah mulai belajar ya teman-teman di lantai 2. Tepatnya di sebelah utara rumah saya di Kelurahan Sukusade, tepatnya di Lumbanan. Siapa yang tidak tahu ini teman-teman yang menjadi nasabah BPD, dia dulu pernah di Pancasari, sekarang di kata Samsa Pak. Di Kas Pasar Buleleng. Oh, sekarang di Kas Pasar Buleleng. Oke teman-teman. Nah, ini buahnya udah seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Ini sebagai motivasi teman-teman yang punya lahan-lahan sempit bisa dimanfaatkan untuk nanam paneli. Tanam paneli bisa di mana saja, yang penting kebutuhannya bisa kita cukupi. Nah, kecukupan daripada nutrisi dan lain sebagainya tentu akan memberikan hal yang positif untuk kita menanam paneli. Mari jadikan lahan-lahan sempit di kota-kota besar dimanapun kita mulai belajar menanam paneli. Tentu dengan semangat tekun kita akan berhasil mendapatkan buah-buah bolong paneli segar yang seperti ini. Ini adalah panel yang 1, planifolia, di mana paneli ini saya kasih 2 tahun yang lalu kepada paman saya. Nah, ini juga sudah mulai mengeluarkan bunga. Oke, next tonton video-video saya berikut.
Salam sehat. Luar biasa. Dengan paneli kita banyak. Oke, para sahabat, hari ini saya sering santai bersama Ibu. Perkenalkan, Ibu. Ini rombongan dari Sabana. Ya. Nanti dengan paneli ini kita dipertemukan dengan satu frekuensi bagaimana kita memulai menanam paneli. Tentu dengan hati tulus dan ikhlas, semoga apa yang kita harapkan bisa kita dapatkan. Salam sehat kaya luar biasa. Rinaya DSW Channel. Salam sehat kaya luar biasa. Ketemu lagi di channel YouTube Rinaya DSW. Hari ini saya seorang petani paneli dari Desa Amengan, Kecamatan Sukusade, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sangat berbahagia dan juga bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dengan paneli ini saya banyak paneli. Tentu hari ini saya mendapatkan kunjungan dari Bapak Dinas Pertanian. Perkenalkan Pak, nama? Pak Haryadi Tejalaksono, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Dan bersama saya Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo. Terus satu. Dan saya Kasih Sarpras Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Oke Pak, dari sharing santai tadi saya sama Bapak. Nah, kira-kira pesan dan kesan apa yang bisa Bapak berikan kepada saya ketika berkunjung ke P4S Petani Muda Keren PTPSB? Ya, terima kasih Pak Wayan. Jadi kami intinya ke sini pertama belajar menimba ilmu ke Pak Wayan karena sudah petani, sudah modern ya, P4S. Kami ingin belajar ke petani yang sudah berpengalaman dan handal, dan ternyata Pak Wayan ini saya tidak salah datang ke sini karena beliau sudah menjadi petani vanili sejak 15 tahun yang lalu ya. Artinya sangat berpengalaman. Jadi kami ingin belajar. Kemudian di Kabupaten Situbondo kami juga ingin mengembangkan tanaman vanili di Situbondo. Nah, berbasis kelompok tani. Jadi kami ingin memberi bantuan bibit ini ya, tanaman vanili ini paling unggul kepada petani. Nah, makanya kami datang ke sini. Kemudian nanti kami juga minta didampingi dan diajari terus dengan Pak Wayan sehingga ilmunya itu menular ke Situbondo. Jadi di Situbondo jadi nanti juga menjadi mitra atau banyak vanili yang bisa berkembang hidup di Situbondo. Gitu. Oke, terima kasih Pak Kades kunjungannya. Tentu saya sendiri terus belajar dari yang lebih tahu dan saya akan berbagi kepada yang belum tentu tahu. Karena apa? Tentu kita hidup di negara agraris. Negara kita adalah negara agraris, tapi petani ini masih banyak menangis. Tentu dengan petani keren, karena keren itu adalah luar biasa. Kalau N-nya hilang, tentu juga kita akan menjadi petani kere. Tapi bagaimana dengan keren ini yang ada N-nya ini, kita punya networking dan kita juga pertanian, khususnya panel ini membutuhkan yang namanya nitrogen. Nah, tentu dengan panel ini saya merasa berbahagia dan bersyukur. Tapi tentulah kita sebagai anak bangsa di negara ini, Indonesia belum sempurna menjadi negara yang merdeka ketika kita sebagai anak bangsa, rakyat Indonesia tidak fokus pada pertanian. Kita bisa mencontoh negara Cina. Tahun 1980 mereka masih negara miskin. Tapi bisa kita tahu bahwa mereka bagaimana dengan pola pikir yang mengedepankan ATM. Amati, tiru, dan modifikasi, mereka menjadi negara yang kuat di dunia. Kita harus belajar dari kelebihan apa yang miliki negara kita. Tentu Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita bisa nanam paneli, yaitu emas hijau. Kenapa kita tidak budidayakan? Maka tentulah dengan bergerak bersama-sama dari hulu sampai hilir. Tentu juga di sini peran penting pemerintah. Kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Pak Kades dari Situbondo datang jauh-jauh ke sini untuk bagaimana sharing santai bersama saya, walaupun saya tidak memiliki ilmu yang banyak. Tapi prinsip saya adalah bagaimana kalau uang banyak hanya bisa mendatangkan uang kecil, tapi kalau ilmu sedikit kita bagikan akan bisa mendatangkan uang lebih banyak. Salam sehat kaya luar biasa, Rinaya DSW Channel. Tani keren.